bagaimana sih caranya untuk mengenal diri ini? Apa ada tahapan-tahapannya atau pembagian-pembagian daripada diri itu sendiri? Jadi dalam sholat yang biasanya baca kulhunya sekali, kita baca 3 kali atau 7 kali, ya sampai betul-betul unsur api itu betul-betul netral gitu, atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, baik yang berada di perantauan maupun yang berada di kampung halaman, selamat malam. Kita bertemu lagi di udara ya, lewat media sosial atau Facebook. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kedatangan tamu, seorang tuanku muda yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda jadi tuankunya, karena sekarang masih dalam perjalanan menambah wawasan, ilmu, memperluas silaturahmi, dan tentu untuk menambah keyakinan. Saudara-saudara sekalian, baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang fenomenal, dan ada juga sebagian ulama mengatakan ini hanya kata-kata hikmah. Ada yang mengatakan itu kata-kata hikmah, ada yang mengatakan itu hadis. Terlepas dengan perbedaan pendapat ini, maka hadis ini akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orangnya yang kenal dirinya, maka sungguh dia kenal Tuhannya. Nah, itulah yang akan kita perbincangkan dengan tuanku muda kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya mari kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk bagian pertama kita akan bertanya langsung kepada beliau secara mujmal atau secara umum, maksud daripada hadis itu bagaimana? Silahkan. Ya, adapun billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh saudara-saudara dimanapun berada. Adapun tentang man arafa nafsahu secara umum gitu, pembahasannya itu secara gamblang aja gitu kan, tidak terlalu mendalam. Artinya kita itu introspeksi ya, introspeksi diri. Muhasabah ya. Muhasabah diri. Man arafa nafsahu, siapa yang mengingati, menghayati dirinya. Man itu kan sekarang man mustalak, bukan nas, sifatnya masih umum. Arafa yang arif. Arafa arif, yang arif. Man arafa. So, ini arif ini di atas alim ya. Arif di atas alim. Ya. Tapi arif di sini nih maksudnya arif terhadap dirinya. Nah, bukan hanya sekedar tahu, tapi dia paham. Man arafa nafsahu, niscaya faqad. Qad ini taukid, qad masuk kepada fi'il mudhari, fi'il madhi. Arafa kan, faqad arafa rabbahu, maka niscaya apabila dia telah mengenal dirinya bagaimana yang sebenarnya, dia itu lemah, tidak ada daya kan, seperti yang tadi habis Isa Ustadz ngaji tadi kan, menerangkan jangan menganggap diri ini seorang wali, seorang yang soleh,
Ketika dia rajin-rajinnya ibadah kemudian tiba-tiba jatuh kepada maksiat kan menandakan dirinya lemah, menandakan supaya dengan menganggap dirinya itu lebih daripada orang lain. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa, niscaya kalau dia telah muhasabah dirinya, niscaya dengan sendirinya dia akan sadar, oh diri ini tidak ada, diri ini lemah. Adapun umpamanya oh dia kaya ini anugerah daripada Allah walaupun dengan sebab usaha gitu kan. Jadi apalah awalnya ini kita ini tidak ada, berasal daripada Allah ciptakan daripada mani itu sesuatu yang hina, kemudian diproses kan lemah sekali kan. Nah jadi kalau kita ingat tersebut, kita ini tidak ada apa-apanya, niscaya kita akan mengenal Allah Ta'ala. Itu secara umum ya, secara umum gambaran ya. Secara umum lebih mengerti daripada orang umum. Jadi secara umum itu kalau bahasa kekiniannya check in safe ya, artinya kenali diri, periksa diri, supaya keakuan yang ada dalam diri itu bisa dinetralisir, tidak sampai muncul ke permukaan. Baiklah, kemudian kita akan coba bahas hadis ini secara tafsili, secara terperinci gitu. Jadi man arafa nafsahu. Nah, siapa orang yang kenal dirinya. Jadi yang kita pertanyakan bagaimana sih caranya untuk mengenal diri ini? Apa ada tahapan-tahapannya atau pembagian daripada diri itu sendiri? Silakan. Adapun jikalau dimasuki ke dalam lagi gitu kan, yang lebih lebih khusus lah sifatnya, khususnya dalam tarekat kita kan, tarekat Satariyah yang dibawa oleh guru kita Syekh Abdul Rauf kan, Ibnu Ali Al-Mansuri, kemudian diteruskan oleh murid beliau diantaranya Syekh Burhanuddin Ulakan dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Tasik. Itu dalam sebuah naskah pengaji salinan ya, tulisannya Arab Melayu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa nan mangana iyo akan dirinyo, mangko sungguhnya lah mangana iyo akan Tuhannya. Baaponyo kita manggana Tuhan kita. Adapun baaponyo kita mangana diri kita gitu kan, mangko mangana Tuhan kita. Adapun diri kita itu terbagi tiga bagi. Mano-mano yang tiga bagi kan, para tamu a'yan kharajiyah namanya, yang kedua a'yan sabitah namanya, yang ketiga ruh tamyiz. Nah kemudian baru dirincikan a'yan kharajiyah itu apa, a'yan sabitah itu apa, ruh tamyiz itu apa. Jadi tadi kan ingat diri secara zahir kita nih nggak ada apa-apa gitu kan, lemah, la haula la quwwata illa billah, tidak ada daya untuk berbuat taat kepada Allah dan tidak ada upaya untuk menolak kejahatan kecuali hanya dengan Allah Ta'ala. Kemudian masuk kepada diresapi jati diri lagi kan, asal muasal diri ya, kita terbagi ada a'yan kharijiyah, artinya tubuh yang zahir, zahiriyah jasmani gitu. A'yan sabitah rohani sifatnya. Kemudian rostami ini nafsu, dalam bahasa tarekatnya roh tamyiz. A'yan kharijiyah itu Allah ciptakan untuk kita supaya kita bisa mengabdi kepada Allah di dunia. Karena ketika kita di alam ruh dulu, pas diambil baiat kan di depan Allah Ta'ala, nah ya kalau mau jadi hambaku kamu harus beribadah. Bagaimana caranya Tuhan? Lahirlah kamu ke alam nyata. Ya lahirlah, adanya di manusia kan, adanya jadi apa-apa segala macam. Ya kita ini alhamdulillah jadikan Allah manusia. Tujuannya diciptakan a'yan kharijiyah supaya bisa mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi itulah gunanya a'yan kharijiyah kita, untuk supaya bisa sebagai media beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian masuk dalam
unsurnya gitu kan. Ain kharijiyah ini dari atau anasirnya kan? anasir ya, unsur-unsur anasir. Itu secara garis besar ada 4. Api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah. Air tanah. Nah, api ini itu kemudian Allah ciptakan, kalau dalam tarikatnya lebih khususnya Allah tajallikan di api itu sifat Allah yang bernama api azim. Azim. Maka jadilah api itu darah. Maka dengan darah itulah kita membesarkan Allah Ta'ala. Allah Akbar. Berdiri kan, sifat api berdiri. Kemudian angin. Angin Allah ciptakan kepada diri kita menjadi urat seluruhnya. Betul? Urat Ustaz? Seluruhnya urat. Dan Allah tajallikan kepada angin tersebut qawiyun. Betul, pada urat qawi. Kekuatan. Nah, maka jadi kekuatan. Kemudian air. Allah ciptakan air, kemudian Allah tajallikan sifatnya hakim, maka dia kokoh berdiri, gitu kan. Kemudian tanah. Tanah Allah ciptakan, kemudian Allah tajallikan sifat Allah kepada tanah tersebut. Tanah, kepada tanah sifat apa? Azim, qawi, muhyun ya. Muhyun, maka hiduplah. Jadi makanya tanah sumber kehidupan, air salah satu tempat hidup itu, kalau air ke sumber kehidupan. Jadi ada juga ulama yang menerangkan bukan tajallinya kepada air, kepada api, bukan kepada tanah, tapi begini cara ulama menyampaikan lagi. Allah menciptakan api itu Allah ciptakan darah. Nah, di darah itu terjalli sifat Allah yang bernama azim. Begitu juga seterusnya. Itu kan cuma beda penyampaian, tujuannya pun sama kan. Artinya diri kita ini yang zahir berasal daripada 4 unsur tersebut, dan tidak ada terlepas daripada 4 unsur ini, kecuali malaikat mungkin ya. Ya, jadi 4 unsur itu pun merupakan tajallinya sifat Allah yang 4 tadi. Tajalli Gitu ya. sifat Allah yang 4. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa zahiriyah kita pun adalah merupakan tajallinya daripada sifat Allah tadi. Ya. Kemudian itu yang apa ya? Yang yang kharajiyah ya, yang zahir, yang luar ya, yang jasmani, yang istilahnya kalau dilihat tampak, dipegang terasa. Cara gawa tubuh nang kasa. Tubuh nang kasa. Ya. Jadi apakah dalam ritual ibadah kita, ya, sebabnya dalam sholat kita kan itu ada 4 sifat makhluk yang digambarkan dalam sholat, seperti berdiri dengan sifat api, terus ruku sifat angin, ya kan, sujud sifat air, duduk sifat tanah. Itu apakah di dalam sholat yang diperintah oleh Allah itu ada apa namanya, ada isyarat bahwa dengan sholat itu manusia akan bisa menetralisir keempat sifat yang ada dari keempat unsur yang ada dalam tubuh manusia ini. Soalnya kalau nggak stabil kan terjadi goncangan. Ya, sebagaimana lanjutannya dalam risalah-risalah yang ditinggalkan oleh guru-guru kita, yang rata-rata semuanya salin dan tulisan tangan. Begitulah beliau ngaji dulu kan, meninggalkan kepada kita risalah-risalah sehingga kita bisa mempelajari sekarang. Nah, padahal kalau kita baca sejarah, dulu ngaji kalau di depan guru nggak boleh dicatat. Cuma kena pandai-pandai kan, ini kalau nggak dicatat ya hafal, kalau nggak hafal gimana? Nah, dicatat mungkin sembunyi-sembunyi kan, alhamdulillah. Itu lanjutannya, karena sifat Allah tajalli kepada api tadi, atau sifat Allah tajalli kepada darah. Api itu kan sifatnya berdiri. Ya karena itulah kita berdiri sembahyang membesarkan Allah. Allahu Akbar. Kemudian sifat Allah tajalli kepada air, atau tajalli kepada, kalau air tulang apa urat? Tulang. Kepada tulang. Air sifatnya ruku.
Ya karena itulah kita sifat ruku menyembah Allah Ta'ala, tawadhu. Kemudian juga karena apa, sifat Allah kemudian tajalli kepada angin, terjadi kepada anginnya itu qawi kan, artinya kekuatan, maka kita ruku. Kalau air sujud tadi, itu juga tanah duduk kan, beribadah kepada Allah Ta'ala. Semuanya itu tujuannya ditarik kepada awal tadi. Kenapa kita diciptakan oleh Allah yang zahir juga sebagai media untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan media ibadah tersebut Allah buat cara ibadahnya sesuai dengan karakter media tersebut, karakter asalnya. Nah, jadi istilahnya itu bukan asal-asalan, bukan main-main. Memang udah. Jadi dengan 4 anasir tadi ya tergambar di dalam 4 gerakan penting dalam sholat ya, seperti berdiri. Nah sekarang orang yang sombong, ya kan? Orang yang sombong, yang angkuh kan ada sifat yang seperti itu yang mungkin tembakan dari tamyiz tadi, ruh tamyiz tadi. Jadi bagaimana nih kita memperbaiki unsur api yang berlebih di dalam diri kita ini ya. Jadi kalau unsur api berlebih dalam diri seseorang tuh otomatis dia kan kalau bakso Padangnya gampang tegak pinggang. Iya. Ya kan, nggak mau kalah. Iya. Itu bagaimana cara kita menetralisir kelebihan unsur api itu? Apa ada hubungannya dengan sholat? Tadi kita harus lama berdiri dalam sholat. Yang biasanya baca kulhunya sekali, kita baca 3 kali atau 7 kali. Ya sampai betul-betul unsur api itu betul-betul netral gitu. Atau bagaimana? Api lawannya adalah air. Itu udah dari zaman dulu kan, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Api tidak akan pernah bersatu dengan air. Salah satunya mesti mengalah. Ya untuk menetralkan api yang pertama kan, kalau ibadah kita baca di luar konteks ain kerja ini sedikit kan, Ya. itu diredakan dengan beruduk. Salah satunya beruduk itu anjurannya setelah beruduk kan sembahyang. Nah sembahyang itu kalau dalam sholat kan dianjurkan memperpanjang sujud, bukan memperpanjang ruku, ya kan, memperpanjang sujud bukan memperpanjang ruku. Kalau berdiri itu unsur api. Lama berdiri sembahyang kan, wah lama ustaz tu sembahyang panjang ya baca. Nah kadang letih balik. Jadi salah satu untuk menetralisir kan, menetralkannya gitu, supaya dengan terlalu berlebihannya memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud sebut ya maksudnya sholat gitu. Baik sholatnya tersebut memang dalam sholatnya kan ada sujud kan, sujudnya diperlama, zikirnya diperpanjang, ya lebih bagus lagi gitu. Kalau berdiri panjang itu rata-rata, mohon maaf ya, bukan enggak, bisa-bisa mendatangkan kesombongan, takjub kan, itu kan sifat api. Ya, jadi kalau kita lihat riwayat Rasulullah itu sholat berdiri itu kan sampai bengkak kakinya, karena begitu lama. Jadi 4 unsur yang ada dalam ayan kharajiyah, api, angin, air, tanah ini, itu disiapkan juga 4 obat, yaitu berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Jadi kalau misalnya ada ketidakstabilan dalam hidup kita, mungkin seperti kita pikirannya panjang kemana-mana, kita duduk di sini pikirannya tadi mana-mana, dalam sholat pun kadang-kadang begitu, artinya nggak bisa konsen. Ini berarti unsur anginnya berlebih. Maka sebagian kata ulama ahli ilmu hikmah, perlamalah ruku dalam sholat, tapi tentu sholat sunat ya. Kalau sholat wajib itu standar. Nggak boleh lama-lama apa kan, nanti malah jadi bahan omongan orang. Ya kan? Jadi sholat sunat seperti sholat tahajud di malam hari atau sholat tobat dan sebagainya. Jadi kalau ada bermasalah dengan 4 unsur ini, maka obatnya ya 4 gerakan itu. Jadi kalau bermasalah dengan api, ya sifat api gimana? Kalau bermasalah dengan angin, kalau angin tuh orang kan pikirannya nggak menetap. Kalau angin kacau pikirannya. Kacau bergalau. Nah, kalau air terlalu mengalah dalam hidup ini. Yang jelas sekarang seperti sekarang lah ya. Keadaan umat Islam di Indonesia.
ya dengan berbagai macam perlakuan-perlakuan yang terkadang nggak masuk akal kita. Ini sebagian umat Islam ya, karena kebanyakan unsur angin air tadi itu dia diam aja. Padahal hadisnya udah jelas kan. Kalau sepertinya bukan unsur air lagi, sepertinya udah di luar air, tak acuh gitu. Udah biarin aja gitu. Ya karena kebanyakan unsur air. Kayak misalnya Airnya seorang udah berlumut. nah, Unsur lumut. misalnya seorang suami ya, suami istrinya diganggu orang. Terus dia biarin aja, sabar aja. Ini kan sabar yang nggak benar ini. Ini kan kelebihan unsur. Nggak ada sabar di sana kalau seperti Kelebihan itu. unsur air. Iya, Nah, jadi ini yang harus dinetralisir dengan berlama-lama ruku di dalam sujud di dalam Airnya berlumut. sholat. Mungkin airnya berlumut mungkin. Ya nggak tahu juga. Ada cinagan. Jadi itu ayan Air ayang kharijiyah. kharajiyah. Jadi ayang kharajiyah adalah tubuh yang di luar atau tubuh yang kasar atau disebut juga dengan tubuh jasmani ya. Iya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita masuk. Jadi ayang kharajiyah kita anggap dah clear ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Kita masuk yang kedua, bahasan ayan sabitah. Silahkan diberi penjelasan. Ya, kemudian ayan sabitah sebagaimana yang dipelajari dan dilihat dalam kitab peninggalan salinan ulama-ulama kita kan dahulu. Sabitah artinya sabit, sabata yasbutu subutan, artinya tetap gitu kan. Sesuatu yang Allah ciptakan itu tetap selama-lamanya. Tetapnya karena ditetapkan oleh Allah, bukan tetap dengan sendiri. Dengan sendirinya. Nah, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Khalidina fiha abadan. Itu merupakan yang asli dari diri kita, yang asli gitu. Allah ciptakan arwah kan awal mulanya kan ya walaupun tidak dari pertama lah, agak-agak tengah sekira Nur Muhammad Allah ciptakan, kemudian dari Nur Muhammad itu Allah ciptakan lagi Nur, namanya Nur A'yan Sabitah. A'yan Sabitah ini mempunyai cahaya, terbit nur gitu. Allah ciptakan nur daripada A'yan Sabitah. Nur itu menjadi api. Cahaya api ini adalah roh tamis dari cahaya api gitu. Nur Muhammad, A'yan Sabitah. Nur ayan sabitah, api. Cahaya api. Nur tamis. Itu yang nafsu. Jadi nafsu ini merupakan cucu daripada arwah kita. Kita digoda oleh cucu. Ya, biasa. Kita selama ini memperturutkan cucu. Kadang-kadang gara-gara cucu nggak sholat, itu ya kena roh tamis itu kan. Nah, cucu kita sebenarnya. Ya walaupun mungkin ada guru ada beda cara ya, wajar aja kan wajar gitu kan. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam mentaatinya, dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuanku Amrizal Kupiah Merah ya, karena belum ada gelarnya. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.